Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini di pertemuan yang Allah Azza wa Jalla berikan di dalamnya kita tambahan ilmu dan kita diberikan kesempatan ya dan kesehatan tentunya untuk terus menghabis-habiskan ya usia yang ada ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan istiqamah terus mengikuti sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu atau episode yang lalu kita sudah bahas ya, terakhir bahasan kita itu hadis yang dicatat oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abarral birri silatur rajuli ahla wuddi abihi. Kata beliau, sesungguhnya sebaik-baik kebaikan itu adalah seorang laki-laki menyambung hubungan dengan keluarga teman-teman ayahnya gitu. Dengan keluarga teman ayahnya gitu. Bukan teman ayahnya aja itu. Kalau teman ayahnya udahlah gitu kan. Itu udah apa kali udah jelas gitu kan. Ini keluarganya ternyata. Ini tadi kita lihat ya, sebelumnya kan ini sudah kita sampaikan cerita ya, Abdullah bin Umar yang ketemu dengan seorang laki-laki, lalu dia ucapkan salam, kemudian menaikkan ke keledainya, kemudian juga memberikan imamahnya gitu kan, memberikan sorbannya gitu. Kenapa dia lakukan itu? Karena ada sahabat yang menanya, kenapa engkau lakukan ini? Ini orang-orang Arab Badui yang memang mereka sedikit aja pun dikasih udah senang kali gitu kan. Upah yang sedikit, gaji yang sedikit, kemudian juga dengan pemberian yang sedikit, mereka sudah senang gitu. Kata Abdullah bin Umar, iya, tapi bapak anak ini gitu kan, ini adalah teman baik Umar gitu loh, bapaknya. Makanya saya kata bin Umar, aku tahu dengan hadis Nabi, inna abarrul birri silatur rajuli silatur rajuli ahla wuddi abihi. Ya, sebaik-baik kebaikan itu adalah seorang laki-laki menyambung hubungan dengan keluarga teman-teman ayahnya begitu. Kemudian kita tutup pada kemarin itu, pada pertemuan kemarin maksud saya, itu dengan hadis yang diriwayatkan dengan apik sekali oleh Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dalam kitab Sunan keduanya, dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, Sahih Ibnu Hibban. Kata Rasulullah SAW, ketika ada orang laki-laki yang bertanya, seorang laki-laki dari Bani Salamah, dari Bani Salamah ya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, masih ada sisa enggak kebaikan yang aku bisa lakukan kepada kedua orang tuaku yang sudah wafat keduanya? Kata beliau, ada. Apa? Yang pertama, engkau berdoa kepada mereka. Doa yang banyak. Ya Allah, ampunkan kedua orang tuaku ya Allah. Rahmati mereka ya Allah. Masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Ampunkan segala kesalahannya. Maafkan segala dosa-dosanya dan seterusnya dan seterusnya. Istighfar. Beristighfar untuk mereka. Ya. Ya Allah, Allahumma ghfir lahum warhamhum begitu kan. Kemudian juga melaksanakan janji-janji keduanya. Ini yang ketiga ini. Yang keempat, menyambung tali silaturahim. Ya, yang enggak bisa tersambungkan kecuali dengan keduanya. Iya kan? Jadi ini kita sambung terutama yang keluarga dekat dulu kan, pihak bapak, pihak ayah, kemudian yang jauh-jauh termasuk keluarga teman-temannya dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, yang terakhir, yang kelima itu adalah memuliakan teman-teman keduanya. Jadi tidak ada di luar ini sebenarnya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kalau kita ingin istiqomah saja dengan sunnah, cukupkan yang 5 ini. Jangan-jangan yang 5 ini nggak ada kita laksanakan. Justru kita laksanakan yang lain-lain gitu kan. Nah ini yang kita sangat sayangkan ya. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Ini sekedar untuk memuraja'ahi, untuk mengevaluasi ya terkait dengan kajian-kajian kita yang lalu itu. Sekarang kita akan melanjutkan dengan pembahasan al-jadid dengan masalah jadidah. Ini masih dengan subtemanya matbu'un alal birri wal wafa ya. Ini masih terkait dengan seorang muslim memang terbentuk dia untuk selalu berbuat baik dan memenuhi janji. Ini masih subtemanya ini. Ini akan kita lanjutkan ya. Wa kana hirsur rasuli al-karim ala hadzal wafa lis-sadaqah mimma yaghizu
Ummul Mukminin Sayyidata Aisyah radhiyallahu anha. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat gigih. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat gigih untuk selalu al-wafa, untuk selalu memenuhi janjinya. Li sadaqah untuk teman-teman. Li sadaqah untuk teman-teman, ya. Mimma yaghizu, dari apa-apa yang membuat, ya, dari hal yang membuat Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha itu marah gitu. Dari kegigihan Rasul, kesungguhan Rasul untuk selalu wafa, ya, untuk memenuhi janji-janji kepada teman-teman. Ini nanti disebut teman Khadijah radhiyallahu taala anha wardoha. Itu membuat Ummul Mukminin ya, yang tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wardoha, semoga Allah meridhoinya dan menyayanginya, adalah idh kana yashmalu birra asdiqai Khadijah. Ketika itu Rasulullah SAW sangat gigih memberikan selalu al-wafa, ya, untuk teman-teman, terutama juga termasuk juga kebaikan kepada teman-teman Khadijah. Nah, gitu ya. Jadi kepada teman-teman, ya, kepada teman-teman beliau, ya, para sahabat, ya, dari kalangan sahabat, termasuk juga ternyata kesungguhan beliau dalam hal wafa itu kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu taala anha, teman-teman istrinya, ya. Fatagharu minha, maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pun itu cemburu dari perlakuan beliau sallallahu alaihi wasallam, perlakuan, yakni kebaikan yang beliau sampaikan atau beliau lakukan kepada teman-teman Khadijah. Fatagharu minha, maka ibunda Aisyah juga cemburu dari ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anhuma jami'an. Wa hadza ma haddatsat bihi Sayyidatu Aisyah, dan inilah yang diceritakan oleh Sayyidatu Aisyah. Ini yang diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita lihat selengkapnya apa yang disampaikan oleh beliau radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Faqalat, beliau mengatakan, ibunda kita Aisyah menceritakan, ma ghirtu ala hadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Aku tidak cemburu, ya, terhadap seseorang dari wanita-wanita Nabi, artinya dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, secemburuku terhadap Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Tidaklah aku cemburu kepada seseorang dari istri-istri Nabi sebagaimana cemburuku terhadap Khadijah radhiyallahu taala anha, begitu. Bukankah Nabi SAW banyak istrinya? Banyak, ya. Istri beliau ada dikatakan 11, dalam satu riwayat dikatakan 9 orang istri. Ya, banyak sekali selain Khadijah, selain Aisyah. Ada Hafsah, ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah, ada Zainab, ada Saudah, lain sebagainya, banyak sekali. Ya, istri beliau, Sofiyah lagi, gitu kan. Banyak sekali istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata ibunda Aisyah, saya kalau dengan mereka ini enggak cemburu gitu. Enggak cemburu amat lah gitu, biasa aja lah gitu kan. Tapi kalau dengan Khadijah gitu kan, ini beliau ini cemburu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aituha qattu, dan aku enggak pernah melihat Khadijah gitu. Karena memang wafat ibunda kita Khadijah itu radhiyallahu taala anha, mungkin waktu itu belum ibunda kita Aisyah juga mungkin belum lahir gitu kan. Begitu. Oleh karena itu maka kita katakan bahwa kecemburuan Aisyah tadi mengatakan ini sangat luar biasa. Karena orangnya juga nggak pernah dilihat gitu kan. Bagaimana nih Khadijah radhiyallahu taala anha warḍaha ini. Tapi begitulah kecemburuan yang sangat luar biasa yang ditampilkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Dan ini manusiawi sekali ya, wanita cemburu. Dan ini bukan tercela gitu. Jangan dianggap berarti ini bahaya. Bukan. Ini wanita memang cemburu. Kalau nggak bercemburu dia ini dipertanyakan tentang kewanitaannya gitu. Dipertanyakan tentang sifat dia sebagai seorang wanita. Karena memang wanita itu ya bawaannya cemburu memang gitu kan. Cemburu dengan ini sangat, tapi di antara mereka ada yang bisa menekannya sehingga suaminya boleh lagi poligami gitu. Di antara mereka yang memang menampakkannya gitu. Ya, terus terang dia frontal gitu ya.
Jadi Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu tidak pernah lihat oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Walakin kana yukthiru dzikraha. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali menyebut nama Khadijah di depan Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Meskipun kita harus akui ya bahwa man ahabbun nasu ilaika ya Rasulullah. Siapa yang paling kau cintai? Manusia yang paling kau cintai ya Rasulullah. Minan nisa, dari kalangan wanita. Kata beliau apa? Abuha, Aisyah. Aisyah yang paling dia cintai dari kalangan wanita. Ibunda Aisyah yang paling cintai. Wa man ahabbun nas ilaika min kibali rijal. Dari laki-laki siapa? Abuha, ayahnya. Ayahnya siapa? Ayah daripada Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Para ulama mengatakan, memberikan penjelasan yang sangat apik ya masalah ini. Para ulama mengatakan kenapa tidak dijawab langsung oleh Nabi dengan mengatakan Abu Bakar gitu. Tapi kenapa didomirkan lagi? Didomirkan lagi, domir itu kata ganti gitu kan. Kenapa disebut Abuha lagi? Supaya Aisyahnya ikut lagi gitu loh. Subhanallah. Itu saking kecintaan beliau itu. Jadi dikatakan man ahabbun nas ilaika ya Rasulullah min kibali nisa qal Aisyah. Kemudian ditanya lagi dari min kibali rijal, dari pihak laki-laki apa? Abuha, bapaknya Aisyah gitu. Supaya Aisyah itu ikut lagi dengan kata ganti domir itu Abuha. Ha itu yarji kepada Aisyah. Itulah saking cintanya Nabi SAW kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha gitu. Ya. Jadi boleh kalau Nabi mau langsung aja kan bisa saja gitu. Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah min kibali rijal Abu Bakar gitu. Selesai. Tapi beliau membuat domir lagi supaya Aisyahnya ikut. Begitu penjelasan para ulama rahimahumullah rahmatan wasi'atan. Ya. Walakin kana yukthiru dzikrah, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering-sering sekali menyebut nama Khadijah. Wa rubbama dhahaba syah, dan barangkali juga beliau menyembelih seekor kambing, tsumma yuqatti'uha adha'an, kemudian beliau memotong-motongnya, dipotong-potongnya gitu kan. Tsumma yab'athuha fi sadaqi Khadijah, kemudian beliau memberikannya, mengutusnya artinya membagi-bagikannya kepada teman-teman Khadijah. Jadi potong kambing, khusus potong kambing gitu kan. Lalu beliau potong-potong, lalu beliau bagikan kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu taala anha warḍaha. Parubama qultu lahu. Parubama barangkali aku mengatakan kepadanya, ka'alam yakun fid dunya imra'atun ila Khadijah. Seolah-olah enggak ada lagi wanita di dunia ini kecuali Khadijah gitu. Karena beliau sering sekali memang menyebut-nyebut nama Khadijah radhiyallahu taala anha warḍaha. Baik para pemirsa Salam TV yang berbahagia, selengkapnya nanti kisah ini bagaimana kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi tadi disampaikan bahwa Nabi SAW itu menyembelih ya seekor kambing, lalu beliau potong-potong, lalu beliau bagi-bagikan ini kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Farubama qultu lahu kalam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijata. Maka kadang ibunda kita Aisyah mengatakan seolah-olah di dunia ini enggak ada wanita lain kecuali Khadijah. Padahal waktu itu Nabi banyak istrinya gitu kan. Bukan hanya Aisyah, ada Saudah, ada Sofiyah, ada Hafsah, ya, ada Ummu Salamah, ada Maimunah, ada Zainab, ya, ada Ummu Habibah, ya, banyak sekali. Ya. Tapi beliau memang sallallahu alaihi wasallam itu sangat sering sekali menyebut-nyebut nama Aisyah, sehingga ini mengundang rasa cemburu daripada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha. Fayaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan itu bahwa seolah-olah wanita ini enggak ada lagi wanita ini di dunia ini kecuali Khadijah, maka kata Nabi SAW menimpali pernyataan Aisyah, innaha kanat wa kanat, sungguhnya ada Khadijah tu begini, Khadijah tu begini gitu. Wa kana limin hawaladun, dan dari dialah anakku ada gitu. Memang kita tahu kan dari pernikahan beliau dengan Khadijah itu ada beberapa lahir anak gitu kan. Di antaranya adalah Fatimah, di antaranya adalah Ruqayyah, di antaranya Ummu Kulsum, ya. Ini Zainab ya. Jadi ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, Zainab dan Fatimah. Kita tahu bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu sebagai menantu Nabi itu menikahi dua kan.
Ya, Ruqayyah dengan Ummu Kulthum yang beliau menikahi radhiyallahu taala anhum jami'an, ya. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu menikahi Fatimah radhiyallahu taala anha. Dari Fatimah ini kan lahir dua anak yang kita dengar, yang kita tahu dalam sejarah, itu Al Hasan wal Husain. Begitu ya. Jadi intinya bahwa Nabi SAW melakukan pembelaan terhadap pernyataan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan bahwa seolah-olah Nabi ini nggak ada seolah di dunia ini nggak ada wanita lain kecuali Khadijah. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwa Khadijah memang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa ya. Waktu itu kita tahu bagaimana perjuangan Nabi SAW di awal-awal dakwahnya yang memang didukung oleh istri yang sangat solehah, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Jibril menyampaikan bahwa sampai kirim salam ya, Jibril juga sampai kirim salam kepada ibunda kita Khadijah dan menyampaikan bahwa beliau akan memiliki rumah nanti di sorga dari yang terbuat dari bambu. Para ulama memberikan penjelasan kenapa bambu. Kenapa terbuat dari bambu? Jangan dianggap bambu-bambu dunia ini bambu di sorga gitu ya. Kenapa? Karena kata para ulama, ibunda kita Khadijah ini nggak pernah ngangkat suara sekalipun di hadapan Nabi SAW. Suara nggak pernah. Kalau wanita-wanita sekarang ya tiap hari gitu kan. Suaranya diangkat terus sama di hadapan suaminya gitu. Mereka ini nggak tahu dengan hadis Nabi, wa jannatuki au nauriki, suamimu itu surgamu atau nerakamu gitu kan. Unduri ainama anti fihi, lihatlah posisimu di hadapan suami. Wa jannatuki au naruki, suamimu itu menjadi surgamu atau nerakamu. Begitu. Jadi ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, padahal kekayaan beliau luar biasa kan, hartanya habis diimpakkan di jalan Allah SWT. Ya. Bagaimana kita tahu Ibunda Khadijah itu orang bangsawan sebenarnya gitu kan. Orang bangsawan, kedudukannya sangat tinggi. Banyak laki-laki yang juga menginginkan ibunda kita ini dulunya gitu. Tapi beliau memilih Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya beliau menghabiskan semua hartanya, menghabiskan semua tenaganya untuk membela Islam ini. Di awal-awal Islam itu sangat banyak butuh perjuangan. Ya, makanya saya sampaikan bahwa Khadijah radhiyallahu taala anha itu Jibril kirim salam dan dijanjikan kepadanya ini ya, udah dibuatkannya rumah di sorga dari bambu, dan ini dijelaskan oleh para ulama. Kenapa bambu? Kan begitu. Karena memang kalau bambu itu nggak bersuara dia kan. Suaranya itu tahulah kita bagaimana kalau orang-orang pada hari ini kalau mau piknik gitu kan, kalau ada rumah atau tempat gazebo yang terbuat dari bambu itu kan nyaman, enak gitu kan, sejuk rasanya gitu kan, dingin gitu kan. Ini karena memang disebutkan ibunda Khadijah itu tidak pernah mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan. Innahu al-wafa'ul islami alladzi ma ba'dahu wafa'. Sesungguhnya itu adalah sebuah wafa', sebuah pemenuhan janji di dalam Islam yang tidak ada lagi, yang tidak alladzi ma ba'dahu wafa, yang tidak ada setelahnya itu janji lagi. Artinya janji yang paling tertinggi dalam Islam, janji yang paling tertinggi adalah janji yang ada dalam Islam ini. Ya, ini adalah janji yang paling paling luar biasa begitu. Ya, begitu dihormatinya sebuah janji, begitu sangat dihormatinya sebuah ikatan perjanjian begitu. Itu yang ada di dalam Islam ini aja. Ma ba'dahu wafa, yang tidak ada setelah itu adalah wafa, artinya penyempurnaan, sebuah penjagaan janji, nggak ada. Di luar Islam itu orang akan meremehkan, orang tidak akan menganggap, orang akan tidak memperdulikan begitu kan, ya biasa-biasa saja, selesai gitu kan. Tapi kita lihat dari kisah Nabi SAW, dan ini pun dicatat dalam Bukhari dan Muslim, kisah yang tadi ya tentang Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini kan bentuk beliau menjaga janji untuk selalu berbuat baik gitu kan. Meskipun Khadijah radhiyallahu taala telah dipanggil oleh Allah, tapi beliau tetap berbuat baik kepada teman-temannya Khadijah radhiyallahu taala anha wa radhaha. Yamtaddu payashmalu, dan itu berlanjut terus. Payashmal bibirrihi wa nidahu al-asdiqa al-ab'adin. Maka itu berlanjut dan meliputi kebaikannya itu dan kemurahan hatinya itu teman-teman al-ab'adin yang jauh. Lil aba, ya, teman-teman yang jauh kepada bapak-bapak, wa zaujat al-amwat, dan istri-istri yang telah meninggal. Artinya teman-teman yang jauh bagi bapak, teman-teman bapak yang jauh dalam pengertian begini, yang memang
hubungan hubungan senasab itu nggak ada, jauh entah siapa-siapanya dulu gitu kan. Tiba-tiba itu jadi teman bapak dan itu kita harus hormati. Kita harus bangun hubungan baik dengan mereka. Ya, wa zaujat al-amwat dan istri-istri yang sudah wafat gitu. Teman-teman istri kita ya. Teman-teman kan istri kita punya teman akrab gitu. Itu wanita juga kan temannya begitu kan. Nah, itu kita berikanlah perhatian ya, kita tetap menjaga hubungan baik, kita tetap menjaga hubungan hubungan yang selama ini sudah dibangun meskipun barangkali yang live itu atau yang langsung itu sudah nggak ada. Ya kitalah yang menjadi ininya kan, menjadi penggantinya gitu ya. Fakaifa bil asdiqa al-aqrabin lana nahnu ma'syaral ahya. Maka bagaimana pula dengan teman-teman yang dekat bagi kita, wahai sekalian yang masih hidup. Artinya kalau dengan yang jauh saja pun kita dituntut di dalam Islam untuk ya memenuhi dan menjaga hubungan itu, apalagi yang dekat. Gitu loh. Ini kan kita cerita jauh ini, orang-orang jauh. Bagaimana pula yang dekat? Ya udah jelas lah, udah pastilah. Udah pastilah akan dijaga hubungan itu gitu. Sedangkan yang jauh-jauh aja pun kita dituntut ini. Maka bagaimana, ini namanya qiyasul aula gitu. Qiyasul aula itu artinya begini. Kalau Rp1.000 pun udah laku, apalagi Rp2.000 itu namanya qiyas aula gitu. Ya. Ini yang jauh aja pun tetap kita dituntut ya untuk memberikan perhatian, untuk menjaga hubungan, menjaga janji, untuk berbuat baik dan seterusnya. Apalagi yang dekat-dekat, keluarga ayah, keluarga ibu ya. Ini tentu akan lebih dituntut lagi ya, kita lebih dituntut lagi untuk menjaga hubungan tersebut. Wa min muqtadayatil mahabbati wan nushiyati ya wal birri wal wafa, dan di antara konsekuensi rasa cinta wan nushiyah dan saling menasihati wal birri dan berbuat baik wal wafa dan memenuhi janji bi syariatil Islam, di dalam syariat Islam, an yansura rajulu akhahu fi jamil ahwal, bahwa seorang laki-laki menolong saudaranya yang lain dalam semua keadaan. Allahu akbar. Ya, dalam semua keadaan. Jadi jangan dianggap dia hanya terzolimi saja. Hatta zolim pun dia ditolong. Zolim ditolong Pak Ustaz? Iya. Zolim ditolong gimana? Ngikut nambahi lagi? Bukan. Menghalangi dia agar tidak berbuat zolim. Begitu. Jadi jangan dianggap bahwa yang kita tolong yang terzolimi Pak Ustaz. Iya, itu pasti. Tapi yang berbuat zolim juga kita tolong. Kita tolong agar tidak melakukan kezoliman berikutnya. Gitu loh. Ya. Yansuru in kana alal haq. Dia menolongnya jika dia berada di atas kebenaran. Fayaqifu bijanihi, maka dia berdiri di sampingnya. Yu'azziruhu, dia membantunya. Wa yadulu anhu, dia pun mempertahankannya. Jadi kalau dia berada di kebenaran, ya kita bantu, kita dukung, kita bela, kita support, ya kita kita dorong gitu kan. Wa yansuruhu in kana ala ghairil haq, dan juga dia membantunya kalau dia bukan di atas kebenaran gitu. Tapi caranya yang beda. Fayanhahu wa yansahuhu, lalu dia menghalanginya untuk tidak berbuat keburukan dan juga menasihatinya. Wa yazjiru, jazara yajziru, wa yazjiru ya. Wa yajziruhu, dan juga dia menahannya, mencelaknya, ala irtikas, untuk berbuat reaksi piham atil batil, dalam lumpur kebatilan. Artinya kalau dia di atas kebenaran maka ditolong, dibantu, disupport, didukung gitu kan. Kalau bukan dia di kebenaran juga ditolong, tapi tolongnya lain bentuknya. Dia dihalangi, dinasehati, dia dicela, janganlah kayak gini. Kayak gini kan jelek nih ya gitu kan. Al-irtikas terhadap reaksinya dalam lumpur kebodohan, karena memang orang yang berbuat kebatilan, kezaliman itu dianggap dia dalam posisi berbuat kebodohan ya. Wa taraddi, dan dalam kemerosotan, fi mustaqnaati dzulmi, dalam rawa kezaliman. Wa hadza ma da'a ilaihi Rasul al-Karim fi qaulihi, dan ini yang disampaikan, yang diserukan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, dalam perkataannya. Jadi intinya saya sampaikan bahwa begini, ikhwan dan akhwat para pemirsa Salam TV yang berbahagia, yang masih setia menyaksikan acara ini, bahwa konsekuensi kita berbuat rasa cinta kepada saudara kita, berbuat baik, menjaga hubungan baik dalam syariat Islam itu, ternyata kita wajib menolong saudara kita dalam semua keadaan. Kalau dialah berada di atas kebenaran, maka kita tolong dia, ya, kita bantu dia, kita support dia, kita dukung dia untuk selalu berada di atas kebenaran. Nah itu ya.
Tapi kalau bukan di atas kebenaran kita tolong juga, tapi tolongnya bentuk lain. Dengan cara kita halangi dia, kita nasihati dia, kita cela dia atas perbuatan dia yang jatuh ke dalam perbuatan lumpur kebatilan dan kemerosotan dalam rawa kedoliman. Kan kita cela, masa kamu kayak gitu? Masa kamu begini? Nah, jadi kita semacam apa ya? Ini bentuk mengingatkan gitu kan dengan berbagai metode dan berbagai komunikasi, gaya komunikasi yang baik agar dia ini mau menghentikan kedoliman ataupun sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Begitu ya. Dan ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apa pernyataan Rasul, sabda Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liansurir rajulu akhahu dhaliman aw mazluman. Hendaklah seorang laki-laki menolong saudaranya yang zalim dan yang zalim dan yang dizalimi. Yang zalim dan yang dizalimi dua-duanya ditolong. In kana zaliman falyanhahu. Kalau dia zalim maka hendaklah dilarang. Fa inna lahu nasrun, itulah bentuk pertolongannya. Wa in kana mazluman falyansurhu. Kalau dia dizalimi maka hendaklah ditolong. Baik, kita akan jelaskan nanti bagaimana kelanjutan hadis ini. Tapi nanti setelah yang satu ini jangan kemana-mana ya. Bertahan terus di Islam TV, sahabat keluarga muslim. Liyansurir rajulu akhahu zaliman aw mazluman. Hendaklah seorang laki-laki itu menolong saudaranya yang zalim ataupun yang dizalimi. Ya. In kana zaliman falyanhahu. Kalau dia zalim maka hendaklah dilarang, ditegur, di stop gitu ya, agar tidak melakukan kezaliman. Fa inna lahu nasrun, itulah bentuk menolongnya. Jadi bukan bentuk ditolong itu dibantui lagi dia untuk zalim, enggak, dilarang, ditegur, di stop gitu ya. Wa in kana mazluman falyansurhu. Kalau dia orang yang dizalimi hendaklah dia ditolong. Ditolong karena dia dalam keadaan terzalimi. Ya, bagaimana kalau dia dipukul ya kita halangi orang untuk memukulnya. Ya, kalau dia lagi kesulitan umpamanya ya kita bantu. Ya, dan seterusnya lah. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ini nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam posisi apapun saudara kita itu harus ditolong. Ya. Apakah posisinya sedang zalim atau sedang dizolimi. Ya. Apakah sedang dia melakukan kezoliman atau sedang dizolimi. Innal muslimal haqqa la yatakhalla an akhihi zaliman kana aw mazluman. Sesungguhnya seorang muslim yang sejati itu, seorang muslim yang seorang muslim yang hak itu ya, tidak akan pernah sunyi dari saudaranya yang zalim atau yang dizolimi. Tentu dalam hidup ini kita pasti ya menemukan saudara kita. Ada yang dia zalim atau dia memang dizolimi. Orang kan pasti antara dua ini saja kan. Kalau tidak dizolimi dia, maka dia terzolimi begitu. Dzalika annal islama 'allamahu an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kenapa dia mesti menolong saudaranya yang zalim atau yang dizolimi? Karena di dalam Islam itu mengajarkan kepadanya bahwa dia wajib mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Apakah Anda mau diri Anda ini menjadi orang zalim? Tak mau. Apakah Anda mau diri Anda menjadi orang yang dizolimi? Tak mau. Maka hendaklah Anda juga ingin saudara Anda tidak menjadi orang zalim, tidak juga menjadi orang yang dizolimi. Begitu, ya. Wa madama la yuhibbu li nafsi an yakuna zaliman aw mazluman fa huwa la yuhibbu dzalika lihi aidan. Dan selama dia tidak suka kepada dirinya bahwa dia itu menjadi orang zalim atau yang dizolimi, maka juga dia tidak suka hal itu ada pada saudaranya. Itu yang sudah disampaikan tadi ya. Walidzalika fa huwa yaqifu ila janibi in kana mazluman fa yansuruhu wa yadfa'u anhu. Oleh karena itu hendaklah dia berdiri ya di samping saudaranya jika dia saudara tersebut terzolimi. Ya, fa yansuruhu wa yadfa'u anhu, maka hendaklah dia menolongnya dan membantunya. Ya, kalau dia zalim ya dibantu, ditolong. Wa yaqifu ila janibihi yakuffu 'anil dzulmi, dan hendaklah dia berdiri di samping saudaranya, dia menghalanginya dari kezalimannya in kana zaliman, jika dia adalah orang yang zalim. Jika dia adalah orang yang zalim hendaklah dia ditahan. Hendaklah dia di stop, hendaklah dia ditegur, gitu. Jadi dua-duanya ditolong tapi bentuk pertolongannya beda-beda.
Kalau yang dizolimi tentu dibantu, ya, diselamatkan gitu kan, dikeluarkan dari daerah kezoliman itu. Tapi kalau dia orang yang zolim, ya dibantu dengan cara ditegur dia, dihalangi dia, dicegah dia, di stop dia, ya, agar tidak lagi melakukan kezaliman, ya. Inna hadhihi an-nasihah al-khalisah. Inilah nasihat yang benar-benar murni nasihat. Jadi nasihat ini tidak pandang bulu, ya. Artinya ya selama dia saudara kita wajib menolongnya. Walaupun pertolongannya beda-beda bentuk gitu kan. Tergantung keadaan dia bagaimana, ya. Wa inna hadha wal birru as-shadiq. Inilah sebenarnya al-birru, inilah kebaikan yang sejujurnya, yang setulusnya. Wa innahuma la khaliqatani yattasifu bihal muslim al-haqqu al-barru al-wafiyu alladzi saghahu al-Islam. Itulah kedua-duanya dua akhlak yang mesti dimiliki oleh seorang muslim yang sejati. Apa itu? Al-barru al-wafi. Dia adalah orang yang baik, al-wafi yang memenuhi janjinya. Alladzi saghahu al-Islam, yang dikehendaki oleh Islam. Ayyana asya, dimanapun dia hidup, wa haitsu makanan, dan dimanapun posisinya. Jadi kapan saja pun, dimanapun, dua akhlak ini selalu menempel, selalu melekat, selalu ada dalam diri seorang muslim. Dia adalah orang yang baik dan dia adalah orang yang memenuhi janji. Nah, gitu ya. Janji untuk melakukan kebaikan, janji untuk terus mempertahankan hubungan, ya, persaudaraan, ya. Itu maksudnya di sini. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan dengan subtema bahasan berikutnya, yaitu rafiqun bi ikhwanihi. Dia sangat lembut dengan saudara-saudaranya. Ini tadi perlu saya sampaikan, ya, itu bahasan kita ini tadi, ya, bahasan yang kita panjang ini tadi pada episode ini, ya, itu sebenarnya sisa dari pembahasan sebelumnya, itu apa? Matbu'un 'alal birri wal wafa. Seorang muslim itu terbentuk untuk selalu berbuat baik dan memenuhi janji, kan itu. Itu sebenarnya lanjutan, ya, dari pembahasan ini. Pembahasan judul itu matbu'un 'alal birri wal wafa. Ini baru selesai dia, kan kita akan masuk, dan kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, jadid, ya, yaitu rafiqun bi ikhwanihi. Seorang muslim itu sangat lembut kepada saudaranya. Wal muslimul haqq wal mutamaththilu ahkama dinihi wa qiyamahu latiful ma'syar ma'a ikhwanihi. Seorang muslim yang sejati, al mutamatthil, yang selalu menggambarkan tentang, yang selalu mencontohkan tentang hukum-hukum agamanya, artinya mempraktekkan gitu kan, selalu melakukan hukum-hukum agamanya, wa qiyamahu, dan nilai-nilai yang tinggi. Bagaimana dia itu? Latiful ma'syar, itu lembut perangainya. Ma'a ikhwanihi, bersama saudara-saudaranya. Lembut dia. Rafiqun bihim, sama lembut dengan mereka. Alipun, sangat sedang bagi mereka. Ma'lufun ladehim, sangat disukai di sisi mereka. Jadi dia orang yang lembut. Kalau dia hilang dicari, kalau tak datang ditanyai, gitu ya. Kan ada juga orang kalau hilang pun enggak, kalau ada pun enggak dihitung, kalau hilang pun enggak dicari. Ya, ada juga kayak gitu kan. Tapi dia ini enggak. Kenapa? Begitu sangat berpengaruh di apa namanya ini, di saudara-saudaranya. Begitu. Memang orang penting, orang yang sangat diperhitungkan. Gitu. Tidak seperti istilah orang kita suku Karo, ada istilah itu bagi belola artangke. Bagi belola artangke itu maksudnya, kalau orang Karo itu ada jual belo. Belo itu artinya sirih, ya. Sirih itu nanti dihitungnya itu yang masih ada tangkainya. Itu dihitung gitu, 10, 20 dihitung gitu kan. Nanti ada belo, ada sirih yang masuk di tengah yang nggak ada tangkainya gitu. Kan dia masuk dalam kepitan, dikepit dia, tapi nggak dihitung, nggak masuk dalam hitungan gitu. Ya, dia masuk dalam, mungkin tercatat sebagai penduduk lah, ya, kan gitu, sebagai penduduk desa ini, kampung ini gitu. Tapi dia nggak di apa namanya, di hadapan saudara-saudaranya, teman-temannya, dia nggak dihitung itu tadi. Ya, pergi juga nggak dicari, ya, datang juga nggak dihitung gitu kan. Ya, nggak perlu lah gitu kira-kira, ya. Jadi kenapa? Karena memang dia mungkin perangainya nggak baik, ataupun mungkin sikapnya kurang bagus, sehingga orang juga nggak peduli dengan keadaan dia. Tapi ketika dia lembut perangainya, rafiqun bihim, sayang dengan mereka, dia akan alipun lahum, dia akan senang untuk mereka. Ma'lupun ladehim, dia akan disukai di sisi mereka. Itu tadi, disukai. Jadi kalau ada pertemuan, kalau nggak hadir si Polan itu dicari. Mana dia, ya? Kok nggak ada aja? Ditelepon, coba ini. Gitu. Jadi banyak orang nanyai gitu. Cobalah antum gitu, posisi ikhwan dan akhwan, ketika begitu orang menghormatinya, perasaan kita pun gimana coba?
tersandung ya gitu kan. Perasaan kita pun senang gitu. Tapi perasaan kita hadir aja pun nggak dihitung, nggak absen kita nggak ada gitu. Apalagi kita nggak hadir ya makin nggak ada gitu kan. Jadi karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, maka seorang muslim itu sangat rafiqun ya, bi ikhwani, sangat sayang dengan saudara-saudaranya ya. Wa huwa bidzalika kullihi yastaqi min taujihatil Islam allati tahuddu ala makarimil akhlaq. Dan dia melakukan itu semuanya karena dia mengambil dari bimbingan-bimbingan Islam yang mendorong ya, yang mendukung ya untuk selalu berakhlakul karimah. Karena memang Islam kan memerintahkan kita untuk berakhlakul karimah. Begitu makanya ini dilakukan terus ya, bahwa kita adalah orang yang dituntut untuk berakhlakul karimah. Ya, makanya kita selalu rafiqun, itu berlemah lembut dengan saudara-saudara kita. Allahu tabaraka wa taala yasiful mu'mina biqaulih. Allah azza wa jalla memberikan ya menjelaskan, mendeskripsikan tentang orang-orang beriman biqaulihi dengan firman Allah yang mulia. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang adzillah, orang-orang yang merendah kepada kaum mukminin, tapi a'izzatin 'alal kafirin. Mereka bangga, mereka mulia di hadapan orang kafir. Tapi kalau di hadapan mukminin ya saling merendahkan diri, saling tidak membanggakan gitu ya. Tapi kalau orang-orang kafir ya bawaannya ya a'izzah gitu, mulia kita. Karena kita memang al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi ya. Wa bidzalika minal lain wa tawadhu, dan hal demikian itu dalam hal kita adillah, artinya kita merendah dengan kaum mukminin, itu minal lain, ada kelembutan, wa tawadhu, dan ketawaduan, wa husni ta'amul, dan berbuat baik, berinteraksi dengan baik, ma'al ukhuwah al mukminin, ma'al ukhuwati al mukminin, bersama dengan saudara-saudara yang beriman. Ma yasilu ila darajatil mutanahiyah fil lutfi, sampai kepada sebuah derajat puncak daripada kelembutan. Hiya ashbahu bidzillah, maka dia mirip ya dengan menghinakan diri gitu. Karena begitu sangat lembutnya, begitu sangat begitu sangat adillahnya gitu, sangat merendahkan dirinya sehingga dianggap ini adillah, sudah merendahkan diri kali gitu ya. Tapi ini sebenarnya kenapa disebut bahasanya adillah? Karena begitu sangat lembut, sangat menghormati, sangat merendahkan diri satu dengan yang lain. Maka adillah dia jadinya. Begitu ya. Wa ya'ti ba'da dzalika tawjihun nabawi al-'ali fi tahbibir rifqi ila al-muslim tahbiban yaj'aluhu zinata kulli syai'in fil hayah. Dan datanglah setelah itu, setelah firman Allah tadi yang mulia dalam surah Al-Maidah 54 itu ya. Datanglah firman Allah SWT setelah sabda Nabi SAW setelah itu, tawjihun nabawi, yaitu bimbingan Nabi al-'ali yang sangat tinggi. Fi tahbibir rifqi, dalam menanamkan rasa cinta terhadap rifqi, terhadap kelembutan, ilal muslim, terhadap seorang muslim. Tahbiban, sebuah penanaman rasa cinta, yaj'aluhu, yang menjadikannya, yaj'aluhu, yang Nabi SAW menjadikan rifqu itu, lemah lembut itu, zinata kulli syai'in, sebagai perhiasan terhadap segala sesuatu, fil hayati, dalam kehidupan. Wa dzalika fi qauli Rasul al-Karim, dan hal itu bisa dilihat di dalam perkataan Rasul yang mulia. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah ada rifqu, kelemah lembutan itu ya, sesungguhnya kelemah lembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali illa zana, kecuali dia akan menghiasinya. Wa la yunza'u min syai'in, dan tidak dicabut dari sesuatu illa syana, kecuali dia akan membuatnya jadi buruk. Jadi setiap ada kelemahan lembutan dalam satu perkara itu akan menjadi hiasan. Ya. Dan ketika dicabut dari suatu perkara, dia itu akan syana, dia akan menjadi merusak. Dia akan jadi buruk. Dia akan rusak, jadi dia akan jadi buruk. Ini luar biasa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Luar biasa tentang hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi saya ulangi lagi, inna rifqa la yakunu bi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidak ada dalam sesuatu kecuali dia akan menjadi zana, akan menjadi hiasannya. Wala yunza'u min syai'in, tidak dicabut dari sesuatu tentang rifqu itu kecuali syana, kecuali dia akan membuat buruk hal tersebut. Jadi ketika ada kelemah lembutan maka akan terasa indah,
terasa enak. Tapi ketika dicabut kelemah lembutan di situ, yang ada lengkingan, yang ada adalah suara yang keras dan segala macamnya, ini tidak akan ada kenyamanan, tidak akan ada kelembutan di sana, tidak akan ada kedamaian, ketentraman, ya, tidak ada. Tapi bukan berarti nggak boleh Ustaz ngangkat suara, boleh. Tapi pada tempat-tempatnya. Secara umum kita katakan harus ada kelemah lembutan, ya, dalam segala perkara. Saya kira itu dulu ikhwati fillah, azanillahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha.